Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Joshua Lubis sebagai ketua kelompok kami. Kemudian ada Rinaldi Malensang, Joanna Kaulang, Erika Kamu, dan saya sendiri Brian Tomoloba. Dan saat ini kelompok kami akan membahas mengenai materi yang telah diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu mengenai identitas Yesus Kristus. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini bersama-sama. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu penting untuk mengetahui identitas Yesus. Nah, mengapa begitu pentingnya untuk kita mengetahui identitas Yesus? Karena alasannya adalah Yesus Kristus ini yang membawa misi penyelamatan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga dari pertanyaan siapakah Yesus ini dapat diketahui bahwa Yesus ini adalah pribadi yang membawa misi penyelamatan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan dari misi penyelamatan ini timbullah pertanyaan, yaitu yang pertama, jika Yesus Kristus ini bukan Allah, apakah ia memiliki kapasitas untuk menyelamatkan manusia? Ataupun jika Yesus bukan manusia, apakah ia mengalami kematian sehingga bisa menyelamatkan manusia? Pada bagian ini kita akan membahas di mana Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia haruslah Allah. Mengapa? Woo! Yeah, baby! Nah, karena Yesus Kristus ini adalah pengantara atau imam besar, dan dia ini haruslah Allah yang sejati. Nah, kita masuk pada alasan yang pertama, yaitu karena ia yang penuh kuasa itu mampu menyelamatkan manusia, mampu menghapus dosa dunia, dan bahkan mampu membayar hutang dosa. Hal ini bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, Roma 5 ayat 8, kemudian 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Kemudian karena ia dapat membawa korban yang nilainya tanpa batas dan memberikan ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah. Dan alasan yang terakhir yaitu karena ia dapat menanggung murka Allah dan membawa penebusan, sehingga dapat membebaskan orang dari kutukan dosa. Dan manusia yang hidupnya telah rusak tidak dapat menebus dirinya sendiri dari hukuman dosa. Jadi itulah alasan mengapa Yesus Kristus haruslah Allah untuk menyelamatkan manusia. Kemudian selanjutnya yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia itu haruslah manusia secara jasmania. Mengapa? Alasannya yaitu supaya ia atau Allah bisa mengalami kematian sesuai apa yang telah tertulis dalam Alkitab, seperti dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 18, kemudian juga dalam Ibrani 2 ayat yang ke-18. Kemudian manusia berdosa, maka hukuman dosa haruslah ditanggung oleh manusia juga, dan upah dosa itu mencakup penderitaan tubuh dan jiwa yang hanya mungkin ditanggung oleh manusia. Sehingga hal ini diterapkan dalam Yohanes 12 ayat 27, kemudian Kisah Para Rasul 3 ayat 18, dan Ibrani 2 ayat 14, juga Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dan juga alasan yang berikutnya itu Yesus haruslah memiliki sifat manusia dan kelemahan manusiawi, tetapi pada saat yang sama ia harus menjadi manusia yang tanpa dosa. Sebab jika seorang manusia yang berdosa dan telah kehilangan nyawanya, tentu tidak bisa menjadi pendamai bagi orang lain, yang dapat kita lihat di Ibrani 7 ayat 24 sampai 26. Dan itulah alasan mengapa Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia ini haruslah manusia secara jasmania. Lalu selanjutnya yaitu praeksistensi Kristus atau Kristopani. Nah, jika kita ketahui Yesus Kristus dalam praeksistensinya, berarti ia memang ada sebelum dunia ini dijadikan, sebelum ia menjadi manusia dalam perjanjian baru. Nah, Yesus ini sudah ada sebagai anak tunggal Bapa, jika kita kenal sebagai Allah Anak, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, dalam kitab Injil Yohanes tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, yaitu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, hal ini membuktikan bahwa Yesus Kristus memang sudah ada jauh sebelum dunia ini dijadikan, atau dari semula, bahkan dari kekal sampai kekal, karena
Allah di luar zona waktunya manusia. Lalu kesaksian tentang praeksistensi Kristus dalam perjanjian baru. Yang pertama yaitu kesaksian dari Yohanes si Pembaptis. Kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-25. Lalu yang kedua, ada kesaksian dari Rasul Yohanes. Tadi Yohanes Pembaptis, sekarang Rasul Yohanes. Mereka adalah dua orang yang berbeda ya. Kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 seperti yang saya katakan tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, dalam ayat-ayat ini Yohanes menghubungkan praeksistensi Kristus dengan keilahiannya. Lalu yang ketiga ada kesaksian dari Rasul Paulus. Kita bisa baca dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Lalu yang keempat ada kesaksian dari Petrus. Kita bisa baca dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-20. Lalu yang kelima ada kesaksian dari Yesus Kristus itu sendiri. Kita bisa baca dalam kitab Yohanes 6 ayatnya yang ke-3. Nah, selanjutnya yaitu kesaksian praeksistensi Kristus dalam perjanjian lama. Jika sebelumnya saya menjelaskan dari perjanjian baru, sekarang kesaksian praeksistensi Kristus dalam perjanjian lama. Nah, di sini ada beberapa peristiwa yang bisa dikaitkan tentang praeksistensi Kristus dalam perjanjian lama. Yang pertama yaitu penampakan kepada Hagar. Kita bisa baca dalam kitab Keluaran 16 ayat 7 sampai ke 14. Nah, lalu yang kedua ada penampakan kepada Abraham. Kita bisa baca dalam Kejadian 18 ayatnya yang pertama. Lalu yang ketiga yaitu ada penampakan kepada Musa, bahwa Allah Anak sendiri menunjukkan dirinya kepada Musa, tertulis dalam Keluaran 3 ayatnya yang kedua. Lalu yang kelima yaitu penampakan kepada Yosua. Pada saat itu tertulis dalam Yosua 5 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Lalu yang terakhir Allah menampakkan dirinya kepada Gideon, tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-11 sampai 24. Di sini penampakan kepada orang tua Simson ditunjukkan oleh Allah itu sendiri. Oke, baik. Kita masuk pada slide yang ke-9, di mana slide ini menjelaskan tentang kesaksian dari tokoh-tokoh Alkitab. Di sini ada beberapa poin yang kita ambil. Yang pertama, penampakan kepada pemuda Israel di dapur api. Di mana di situ adalah kisah yang menjelaskan tentang kebaikan Tuhan atau pertolongan Tuhan, di mana ketika 3 orang pemuda yang sungguh luar biasa imannya, ketika mereka berada dalam dapur api, ada sebuah penampakan yang sungguh sangat luar biasa, di mana di situ dilihat dari luar ada 4 orang, sedangkan yang dimasukkan ke dalam dapur itu hanya mereka bertiga, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang kedua, penampakan kepada Daniel. Sini tidak usah dijelaskan panjang lebar karena nanti akan dipresentasikan. Penampakan kepada Daniel ini terdapat dalam Daniel 6 ayat 22 dan Daniel 79 ayat 14. Serta penampakan kepada Sakaria. Di sini ada ayat-ayat yang mendukung tentang penampakan kepada Sakaria. Dalam kitab ini menjelaskan tentang Kristus yang melindungi Yerusalem. Terdapat dalam Sakaria 1 ayat 8 sampai 13. Dan seterusnya mengubur Yerusalem dalam Sakaria 2 ayat 8 sampai 11, dan serta menyucikan Yerusalem Sakaria 3 ayat 10, dan membangun Yerusalem kembali. Itu terdapat juga dalam Sakaria 6 ayat 12 sampai 19. Dan bagian yang terakhir penampakan kepada Yosua. Di situ juga terdapat dalam Yosua 5 ayat 13. Baik, kita masuk pada aktivitas Kristus dalam periode praeksistensinya. Di sini ada beberapa poin yang kita ambil. Yang pertama, turut berperan dalam penciptaan dunia. Dan di sini juga ada terdapat beberapa ayat yang ditampilkan dalam PowerPoint kami. Dan seterusnya, turut mengontrol dunia yang telah diciptakan. Ibrani 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 17. Dan seterusnya bersekutu dengan Allah Bapa, Yohanes 17 ayat 23 sampai 24. Baik, kita masuk pada keilahian Kristus.
Sini ada 2 poin yang kami ambil, adalah poin penting tentang keilahian Kristus. Yang pertama, pernyataan-pernyataan Alkitab tentang keilahian Kristus diterima sebagai kebenaran yang nyata dari Allah. Dan yang kedua, keilahian Kristus berarti memiliki kodrat yang maha tinggi atau kodrat yang hakiki Allah. Di sini ada beberapa hal yang kita perlu ketahui bahwa siapakah Yesus itu. Nah, yang pertama yaitu pernyataan Kristus sendiri. Kita boleh lihat dalam Yohanes 5 ayat 18 dan Yohanes 10 ayat 30. Yang pertama yaitu Yesus menyatakan dengan tegas bahwa ia adalah Kristus Yesus. Kita boleh lihat juga dalam Matius 26 ayat 23 sampai 64 dan juga dalam Matius 26 ayat 28. Nah, di sini juga pernyataan Kristus sendiri bahwa ia menyatakan bahwa ia adalah anak Allah. Kita bisa lihat dalam beberapa ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, kemudian perjanjian baru menyatakan kesetaraan Kristus dengan Allah. Kita boleh lihat dalam beberapa ayat juga di sana, dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20 ayat 28, Roma 9 ayat 5, Filipi 2 ayat 6, Titus 2 ayat 13, bahwa menyatakan kesetaraan Kristus dengan Allah. Kemudian karya-karya yang dilakukan Yesus. Nah, Yesus Kristus mengklaim bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dilakukannya hanya dapat dilakukan oleh Allah. Misalnya dalam mengampuni dosa, kita bisa lihat dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian kuasa penghakiman ada dalam tangannya dalam Yohanes 5 ayat 27. Kemudian pembangkitan orang mati dalam Yohanes 5 ayat 25. Pengutusan Roh Kudus Yohanes 15 ayat 26. Kemudian penciptaan dunia Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16. Kemudian pemeliharaan dan pengontrolan dunia dalam Ibrani 1 ayat 3. Yang terakhir itu penghakiman manusia dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Puji Tuhan, saat ini kita masuk pada sifat-sifat Kristus, yaitu Yesus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang kita bisa lihat yang pertama yaitu Maha Kuasa, yang kita bisa buka dalam Matius 28 ayat 10 dan Wahyu 1 ayat 8 sampai 23. Yang kedua, kemahatawaannya, yang kita bisa buka dalam ayat Alkitab Markus 2 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 48. Dan yang keempat yaitu kemahadiran, yang kita bisa lihat dalam Matius 18 ayat 20 dan Matius 28 ayat 20. Dan yang keempat yaitu kekal. Nah, pada saat ini pernyataan-pernyataan orang lain tentang Yesus, yaitu ia disembah dan dipuja oleh manusia dan malaikat. Kita bisa lihat dalam Matius 14 ayat 33 dan Filipi 2 ayat 10 serta Ibrani 1 ayat 16. Yang kedua, namanya disejajarkan dengan oknum-oknum Trinitas lainnya. Nah, hal ini menunjukkan kesetaraannya dengan Allah. Kita bisa buka dalam Matius 28 ayat 19 dan 1 Korintus 13 ayat 13. Yang ketiga yaitu penulisan kitab Ibrani menyaksikan bahwa Kristus adalah gambar wujud Allah, dan Ibrani kita bisa lihat dalam Ibrani 1 ayat 3. Dan yang keempat yaitu Paulus menyatakan bahwa di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kita bisa buka dalam Kolose 2 ayat 9. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami, kiranya boleh bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.